Ibu. Ibu, ya ampun. Hari ini anakku telah kembali. Kemarilah. Ayo sini. Tidak apa-apa, Ramakan. Sudah. Kenapa anakku bisa selemah ini? Jangan menangis begini. Kau harus tenang. Ibu, karena ibu. Tolong ulangi. Aku bilang karena Bukan. ibu. Kata yang sebelumnya. Ibu. Ramakan, kau tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan ibu sekarang saat mendengarnya. Untuk menyelamatkanku, ibu mempertaruhkan nyawa. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada ibu? Kenapa kalau terjadi sesuatu? Aku tidak akan bisa hidup tanpa ibu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Ibu yakin tidak bisa hidup. Kewajiban seorang ibu bukan hanya melahirkan, tapi juga melindungi anaknya dari bahaya. Ibu sudah pernah kehilanganmu, Ramakan. Kehilanganmu lagi itu sama dengan sekarat ribuan kali. Sejatinya seorang ibu selalu ingin anaknya terlihat bahagia dan selalu dilindungi oleh ibunya. Aku selalu mencaci ibu. Aku selalu menyiksa ibu. Tidak pernah mendengarkan ibu. Aku juga merasa malu untuk minta maaf. Jangan bilang begitu. Tidak boleh ya. Kenyataannya, aku tidak pantas punya ibu sepertimu. Aku juga tidak pantas punya keluarga seperti ini. Tolong Bu, hukum aku. Usir aku dari rumah ini. Seorang ibu yang pernah mengandung anaknya tidak pernah bisa membuang anaknya dari hidupnya. Itu sama seperti memotong bagian tubuh, kemudian membuangnya begitu saja. Apapun yang kau lakukan, itulah akibat dari ketidakdewasaanmu. Kau tersesat karena pengaruh dari beberapa sikap orang lain. Ibu tahu hatimu itu baik. Kau tidak membela Samira dan Pinku saat melihat mereka sebenarnya seperti apa, tapi kau justru membela kami. Kau telah memihak kebenaran sama seperti dewa. Demi menyelamatkan anak-anakku pun, aku juga harus menyerahkan hidupku. Dan aku akan dengan senang hati melakukannya untuk anakku. Tolong jangan berkata begitu, Bu. Aku sudah kehilangan seorang ibu. Aku tidak mau kehilanganmu juga. Dan aku minta berjanjilah,
ibu tidak akan melakukan hal semacam ini lagi. Dan tolong berjanjilah, ibu tidak akan mempertaruhkan nyawa demi aku. Karena kami bertiga sangat membutuhkanmu, Bu. Banyak kebiasaan burukku yang harus aku perbaiki. Ibu harus menasihatiku. Dan ibu harus menunjukkanku jalan yang benar. Dan aku juga minta maaf padamu, Nek. Karena selama ini aku selalu saja menyusahkan. Aku sudah menyusahkan kalian semua. Dan aku yakin Nenek pasti akan memaafkanku. Maukah Nenek memaafkanku? Hal yang wajar kalau anak-anak berbuat kesalahan. Dan sudah menjadi tugas orang tua untuk menunjukkan jalan yang benar. Dan kau harus ingat ini, Ramakan. Kalau kau tersesat, kau punya aku, nenekmu. Kau mengerti? Ibu cepatlah pulih, karena aku membutuhkan berkat dan juga dukungan dari seorang ibu. Ada apa ini? Sedang ada drama emosional di sini. Gopi, kau ini kenapa? Aku tahu kau sangat berani. Kau melahap peluru itu seperti melahap pil vitamin, ya kan? Terkadang kau harus tenang, Gopi. Jadi, Daram Kumar, kami berutang budi pada kalian. Dengan berani, kalian sudah menyerahkan mereka pada polisi. Ya, Daram, kami semua merasa cemas dan menunggu kalian dari tadi. Ketiga makhluk itu sembunyi di rumah kita. Kini mereka akan mendekam di penjara. Kalian tahu apa yang kami lakukan sebelum polisi datang? Sebelum kami serahkan mereka ke polisi, kami suruh mereka menghibur kami buat mereka menari. Setelah polisi datang, polisi pun membawa mereka. Paman Jagi, aku selalu menyakitimu. Terutama saat Paman masih memakai kursi roda. Oh, Gopi, apa-apaan ini? Dia sedang minta maaf atau sedang melamarku? Maafkan aku, Paman. Hari ini aku menyadari kalau aku sudah menyusahkanmu dan aku selalu jadi pengacau. Tidak pernah bersikap baik padamu. Tapi kau tidak pernah menyerah terhadapku. Aku tidak pernah membangun ikatan dengan ayah angkatku di Singapura. Dan aku juga tidak sempat bertemu dengan ayah kandungku sendiri. Tidak ada sosok ayah dalam hidupku yang bisa mengubahku menjadi lebih baik. Dan bersama dengan ibuku, maukah kau jadi ayahku? Aku memang pengacau, tapi aku yakin kau bisa membuatku jadi orang benar. Maukah kau menjadi ayahku?
Aku memang jahat. Tidak bisa diatur. Tapi aku yakin sekali, dengan bimbinganmu aku bisa jadi orang benar. Ya, sudahlah, Ricky. Aku paling tidak suka air mata dan juga kesedihan. Aku tidak suka ketika orang-orang yang kusayangi menangis di hadapanku. Itu yang selalu aku hindari. Bagaimana, Bu Rumila? Lagi pula, kau sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Meskipun kau baru menganggapku. Aku sudah memenuhi tugas sebagai seorang ayah, baik itu memberimu pelajaran ataupun menamparmu. Hanya satu yang belum. Aku harus memelukmu. Tapi sudahlah, Ricky membuat semua orang menjadi emosional. Oh ya, ngomong-ngomong kita kan sudah bekerja keras Pak Daram, dan aku jadi lapar. Ayo, sekarang kita sebaiknya makan. Bu Rumila, siapkan makan siangnya.